Horas, selamat datang di program Ngobrol di Lapo bersama saya Monang Sihaan dan saya Sutardina Maban, dan juga tamu-tamu kita yang sudah ada saat ini ada Leo Nainggolan dan juga Nardi Simora. Baik, di episode yang sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana alat musik itu ternyata bisa membawa lagu, mengepalai lagu. Betul. Dan bisa dipimpin oleh Taganing, bisa dipimpin oleh Sarune, Seruling dan sebagainya. Masuk takas. Tabayang maju, tabalu maju wilayah Simamora. Mainkan dulu. Jadi untuk membawa lagu dalam ansambel Gondang Sabangunan yang di episode sebelumnya terpotong kita kan. Jadi karena terpotong, jadi untuk membawa lagu dalam ansambel Gondang Sabangunan bisa Partagadingnya dan bisa Parsarunenya. Oke. Jadi itu. Yang mengatur tempo Bapak Pangordangi. Iya. Yang sebelah kanan itu besar itu. Inongne. Inongne. Iya. Inongne deh. Beredok Inong. Pangordak. Iya. Jadi itulah. Jadi dalam ansambel Gondang tersebut, ya itulah dipadukan dengan alunan bunyi gong di belakang. Nah, itu. Bejo, Nepudi. Ya. Itu dia tulang. Berarti tergantung kesepakatan. Ya. Dos niro. Berarti Suka sama suka. seperti yang dibilang orang Batak, aik doras, aik laut, dos niro si pendak. Nah, sekarang kita akan melihat dulu nih, ya, karena boleh dikatakan betul orang Batak itu memiliki alat musik tradisional. Tetapi yang saya perhatikan di gereja adalah yang lebih sering kita jumpa itu adalah hanya potimarede. Betul. Apa itu bahasa Indonesianya potimarede? Organ. Organ. Nah, itu. Nah, harusnya sih menurut saya tidak ada salahnya kalau itu dipadukan. Tapi kita tanya dulu nih, ahlinya, teman-teman kita nih, bagaimana mereka menyikapi ini? Kenapa ada perlakuan khusus dengan organ ini? Seperti ada anak tiri dengan anak kandung begitu kan? Oke. Leleo dulu ya. Oke. Saya mengantar dulu, kasih dulu ke aku mengantar. Gitu. Oke. Ini udah apa kan? Alat-alat musik tradisional Batak ini memang menurut informasinya sering dipakai menjadi sarana untuk budaya animisme zaman dulu. Jadi memang dari segi sejarah ada hal yang memang dulu ini tidak boleh alat-alat musik ini Batak ini dipakai karena erat sekali untuk pemanggilan arwah nenek moyang salah didopu. Jadi mungkin kalau ditinjau dari segi iman kekristenan, alat-alat musik ini berbau magic mistik. Nah, itu mungkin lah terbatas parbinoto aku. Jadi terus suku maju alana kan menurut saya ini sebenarnya saya cara pandang sebagai seorang orang awam dalam hal ini, saya memandang bahwa alat musik itu netral. Netral, bisa dipakai untuk kejahatan, bisa dipakai untuk arwah dan untuk kuasa-kuasa kegelapan juga bisa, tergantung. Jadi kalau ada istilahnya pendiskreditan alat musik ini tidak boleh, alat musik ini tidak boleh, saya terbatas lah. Kita tanya dulu para ahlinya ini, menurutnya bagaimana nih? Ini kan selalu senjatanya dia bilang senior. Kali ini kutodong dulu dia kan? Junior. Tamu minum jo saya. Asa songan ada gue dapat kata ya teh. Dorong. Jadi aku lihat dulu sebagai junior menjawab ya. Betul. Jadi untuk alat musik tradisional itu kan, makanya dia di anak tirikan ya. Kita tanda kutip dulu anak tirikan ya. Karena di zamannya memang kembali dulu kita ke masa lalu. Alat musik tradisional Batak dipergunakan yang tadi Lai bilang hanya untuk penyembahan berhala. Ya, untuk ritual-ritual. Pokoknya untuk ritual-ritual lah. Makanya di setiap gereja Kristen, terutama gereja Kristen Batak lah, kita bicara Batak dulu ya. Bisa kita lihat di tahun 2000-an inilah baru masuk gondang ke gereja tersebut. Di tahun 2000 ya,
Jadi ibaratnya di bawah tahun 2000 mereka masih menganggap alat musik tradisional itu khusus untuk penyembahan berhala. Haram. Iya, kasarnya haram. Kasarnya haram. Bahasa kasarnya haram. Cuma ya itulah. Beberapa gereja Batak lah kita berbicara. Konvensional. Iya, gereja Batak kita berbicara. Alat musik tradisional Batak itu memang pemikiran mereka selalu berkaitan untuk ritual. Itu ngapain kalian main gitu? Itu untuk penyembahan berhala itu, jangan. Kita kan untuk menyembah Tuhan. Kembali ke situ pola pikirnya. Jadi di tahun 2000 ini ya puji Tuhan lah di beberapa gereja Kristen Batak sudah menerima alat musik tradisional Batak untuk melayani bersama dengan Parpoti Marende ini. Jadi sudah ada kolaborasi. Itu dia, sudah kolaborasi. Itu dia. Jadi menurut pandangan nilai nih, nilai Nardi sebenarnya nggak ada masalah dengan alat musik ini. Nggak selalu ada hubungannya dengan, tapi mungkin karena tadi dari asal muasalnya Pargoci, Konibaya Dotohonan, Ikonadong no Parsobaan, apakah harus begitu? Atau kita tanya dulu, jangan-jangan Nardi ini secara khusus diadati, dibayar, Sebetulnya enggak, kembali kan kita Duro Punomet tu Taro Batak, itulah terjadi, ibaratnya kekristenan itu ada. Sebelumnya belum ya? Belum. Agama suku. Iya. Tapi mungkin juga lah Nenggolan mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai hal itu. Jadi kalau menurut saya musik Batak itu pada saat itu memang menjadi media ya. Artinya sebelum masuknya kekristenan ke tanah Batak, agama suku ini memang menggunakan musik Batak ini menjadi media untuk mereka menyampaikan doa kepada Sang Pencipta, kan begitu kan. Sehingga mungkin doktrin ini yang selalu masih merekat ya di pandangan orang Batak saat ini, sehingga menyebabkan musik Batak itu belum bisa diterima di beberapa keyakinan. Iya, tempat. Parkuriawan. Iya, jadi mungkin ada satu hal lagi yang menyebabkan itu terjadi. Ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin contohnya kayak Sarune Bolon. Kenapa hanya Sulim aja yang bisa mungkin berkolaborasi dengan musik barat? Karena itu tadi, range jangkauan nadanya itu kan. Jadi mungkin kenapa di gereja-gereja juga alat musik Batak ini agak susah gitu ya, artinya agak susah untuk berkolaborasi. Satu karena keterbatasan itu juga mungkin ya, menurut pandangan saya. Satu hal lagi yang tadi itu ya mungkin karena image musik itu masih merekat ya, dulu penggunaannya itu adalah untuk ritual-ritual penyembahan gitu. Itu sih yang mungkin bisa saya tambahkan. Menarik memang. Dan di sini kita melihat ya, dan ini juga salah satu yang diupayakan komunitas kita Batak Bermazmur ya, bagaimana untuk memadukan musik etnik Batak dan juga musik modern. Dan saya ingatkan, setiap bulan kita akan ada ibadah Batak Bermazmur di Mall Arta Gading lantai 5 setiap minggu ketiga. Nah, terus juga ini ada yang mau kita bertukar pikiran ini. Tadi Laimolang bilang bahwa alat musik itu netral, setuju. Berarti tergantung dari kita mau condongkan kemana. Ya, berarti mau kita pakai untuk apa? Betul. Padahal sebenarnya karena tadi saya seperti yang kita bicarakan di awal, musik itu tidak bisa terpisahkan dari hidupnya orang Batak. Orang Batak khususnya. Juga mungkin semua orang. Ala Indir orang Batak ini. Oh iya deh. Mulu sonang Marende. Mulu tangis mengaduk Marende. Mulu lungu Marende. Mulu lungu, mulu susah. Berbada pero istrina i penjara pe. Ayo mana udah bakal 10 tolu. Iya kan? Jadi ekspresi sosial dotomon muliko. Jadi kalau dikaitkan dengan agama, ya alat musik ini kan kasihan dia. Alana idoko donatar surat ida ba, ya kan? Puji majahoba, do akau ninguningan. Ya. Do sordam, sordam ya arbab do dia. Jadi kemungkinan menurut saya cara pandang ini harus diluruskan, jangan sampai pendiskreditan kepada alat musik ini nanti punah. Kearifan lokal ya memang harus, kalau itu kita bawa ke arah gereja harus dikoreksi.
Ya, alai uber yang mana nggak serius, kita akan lanjutkan setelah kawan-kawan yang mau lewat ini lewat dulu ya. Nanti jangan lupa Lapo kami ini tidak akan pernah sepi kalau Anda terus menonton program ini. Oke. Masih di Ngobrol di Lapo dan kita sudah tadi memasuki area-area yang sangat krusial untuk dibahas. Namanya juga Ngobrol di Lapo. Jangan dibawa ke hati. Siapa tahu ini akan memberkati. Ya, Lai Sutardi, tadi kan saya sudah singgung masalah bahwa memang musik itu adalah ekspresi sosial. Di mana ya mulu bini yang halak Batak kan, mulu sonang marende, mulu sedi marende, lah i penjara i penjara, tong dia bener dok kamar 10 tuh kan, kutus dosa kinda kan, gitu pak. Jadi menyangkut hal ini, kalau kita bandingkan dari kemarin-kemarin itu pembahasan kita bahwa alat musik Batak ini kan sangat erat hubungannya dengan agama suku yang dahulu sebelum kekristenan masuk itu ada budaya animisme. Jadi masobat waka duduk-duduk waka gua maju sahala di daupu adong do hapur syaun, ada keyakinan bahwa ketidakpemahaman terhadap dunia roh dan kekristenan ini mungkin ada sedikit benturan budaya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita ada berdiri hari ini di sini tidak lepas dari apa yang seperti diumpamakan oleh orang-orang Batak. Napinukkan perjolo ikoni hutono ni nabarpudi. Jadi ini saya mau tanya dulu kepada Leo Nainggolan, apakah ini memang bagaimana cara pandang kita supaya apakah memang bisa ini adat dan kekristenan bisa berjalan berbarengan dengan tadi kita bisa gunakan alat musik ini sebagai hal-hal yang netral, bisa digunakan juga. Nah kira-kira bagaimana nih Bang Majo, Pak dalam Majo Lai Nababan tuaka para narasum Ayo, ya itu bah. Aku menukul dulu, pamalau-malau kita tuh. Si pamalau-malau kita tuh, bisa lah bah. Belum di mana tuh biar ekstra. Aku harap lah udah bah. Jadi arah jauh nih. Asal aku lah mau tahu. Gimana? Ya, jadi mengenai adat dan apa tadi? Budaya keagamaan ini bisa berjalan berbarengan atau tidak? Ya itu tadi, kalau saya sependapat, artinya mengenai musik Batak ini adalah salah satu budaya kita kan gitu. Bagaimana supaya ini bisa tetap berjalan ya tergantung bagaimana kita menggunakan ini, begitu kan? Artinya bagaimana kita membuat musik ini menjadi netral. Musik bisa kita jadikan musik ini untuk sesuatu hal yang negatif, tetapi bisa juga untuk yang positif. Tergantung bagaimana kita. Sama seperti uang ya. Uang bisa kita gunakan untuk kejahatan, tapi ketika kita menggunakan uang ini untuk memberkati orang yang membutuhkan, itu akan jadi baik. Jadi lebih tepatnya motif apa yang mendorong kita kan. Iya, jadi termasuk keyakinan. Iya, jadi kalau bagaimana kira-kira pendapat mengenai budaya dan keagamaan ini bisa berjalan berbarengan atau tidak, saya pikir bisa. Seharusnya bisa. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu tadi. Tapi simbol-simbol yang berhubungan dengan penyembahan berhala, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman, itu harus dikoreksi ya. Benar, kalau itu saya setuju. Jadi bisa ditempatkan di tempat yang seharusnya bukan digabungkan. Iya. Jadi hal-hal yang positif bisa digabung ya. Benar. Karena nggak bisa kita pungkiri ya. Contohnya kayak misalnya di ibadah Batak bermazmur, kita menyanyikan lagu-lagu rohani Batak, kita kolaborasi musiknya dengan musik Batak, tentu akan jauh lebih enak kita. Karena sudah dari NA itu makuling. Makuling mudar kan makuling mudar gitu. Jadi ya
sebenarnya itulah mungkin itu tugas kita lah ya ke depannya, bagaimana supaya musik Batak ini bisa tetap lestari tanpa menghilangkan esensinya gitu ya. Gitu. Berarti salah satu upaya ya untuk melestarikan musik etnik Batak yaitu dengan dilibatkan di gereja. Saya pikir tidak salah. Tapi mungkin perlu kita bingkai. Ya. Perlu kita bingkai yang namanya segala sesuatu, filosofi, ajaran apapun harus dibingkai oleh kebenaran, yaitu Alkitab. Dia harus lebih tinggi. Jadi budaya yang harus mengikuti, bukan Alkitab yang mengikuti budaya. Ya, betul. Jadi sekali lagi Alkitab yang harus menjadi pola, menjadi ukurannya. Nah, ini menarik nih. Kita akan coba tanyakan kepada sahabat-sahabat kita ini yang sudah hadir ini, ya kan? Nah, memang saya amati akan lebih condong memang etnik Batak itu di genre-genre tertentu. Salah satu contoh misalnya reggae gitu ya, atau mungkin ada genre lain ya. Coba gimana kita mencoba mengcombine ini supaya lebih mantap ini. Oke, jadi kalau untuk instrumen uning-uningan kita berbicara ya. Uning-uningan. Ya, karena untuk ensemble Gondang Sabangunan itu kembali masalah keterbatasan. Oke. Kita kembali masalah untuk uning-uningan. Jadi untuk kita berbicara ritme ya, jatuhnya ritme seperti ritme tempo lagu ya. Untuk lagu reggae, caca, itulah untuk penyambungan ke lagu untuk memasukkan instrumen uning-uningan. Jadi mungkin begini kalau saya lihat ya, karena saya amati lele ini kalau bermain di pas ringnya mereka baru main dia. Tapi kalau enggak dia gini. Nah, ya kan? Nah, gitu dia. Jadi sebenarnya bukan alasan tidak bisa berkolaborasi. Alana kalau saya perhatikan ya di ringnya dia, di mana dia bisa bermain, di situ dia bermain. Itulah namanya harmoni. Harmoni dalam bunyi. Tapi ada hal yang paling saya lihat, karena kita harus sasar nanti kepada beliau kan. Nah, ini pertanggungjawaban, kita minta pertanggungjawaban. Alana idokon pemasmur hidup toh. Puji Majahoba, aleto dikuinda kan. Puji Majahoba. Puji Majahoba doho arbab doho uning-uningan. Jadi menurut saya karena sifat kita harus mengerti secara netral. Jadi ya senior dan saya junior ini kita serahkan dulu sama ahlinya supaya ada pencerahan. Karena menurut saya ini harus bisa dijadikan jadi seminar. Seminar untuk menduetkan. Ya toh, jadi jangan sampai ada pendiskreditan alat musik. Ya, benar. GBC rohan noda be perasa be dang mengula kan. Mulut toh demi kemuliaan Tuhan apapun dari ini lebih bunyi kan. Lebih bunyi. Nah, bagaimana menurut Amang Nababan? Orang perbola. Jadi aku ditanya gitu ya. Ya jadi memang kita harus ada di dalam satu pemahaman bahwa semua yang ada di dunia ini ya harus kita fokuskan yaitu untuk memuliakan Tuhan, termasuk dalam bermain musik, alat apapun itu. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa tergantung mau kita fokuskan kemana. Saya tertarik tadi dengan apa yang dikatakan oleh Laineng Golan ini, uang pun bisa jadi berhala. Jadi bukan hanya alat musik tertentu. Betul memang kita punya masa lalu, punya latar belakang. Tetapi yang saya lihat adalah disinilah kita harus mau menerima perubahan yang dibaharui oleh Injil. Ya, betul firman Tuhan berkata, ya, mari kita puji Tuhan ya dengan semua alat musik. Orang Batak sangat kaya dengan alat-alat musik itu tentunya karena ini adalah menjadi salah satu sarana bagi kita untuk menyembah Tuhan, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi saya pikir ini harus terus kita lestarikan. Makanya itu ada Batak Bermasmur ya yang kita upayakan tiap bulan menjadi satu
kontribusi kita kepada melestarikan. Bahkan kita libatkan juga ya penyanyi-penyanyi Batak yang untuk boleh melayani Tuhan di Batak Bermazmur. Tapi sebelum kita lanjutkan itu ya, ada yang juga yang mau saya tanyakan ya. Nah, kita melihat tadi seperti Nardi bilang di tahun 2000-an ini gereja sudah lebih terbuka menerima. Bahkan itu hari juga sempat ya kita bantu ada gereja suku yang sudah bisa menerima ini menjadi ibadah prime time mereka. Saya pikir ini adalah hal yang maju. Tapi kita akan lanjutkan ya setelah yang satu ini. Ya, kita masih ada di program Ngobrol di Lapo bersama sahabat-sahabat yang luar biasa ini. Nah, kembali ke obrolan kita bahwa semua alat musik itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga berkata segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dan saya pikir sudah saatnya semua yang bisa kita upayakan supaya kita lebih maksimal melayani Tuhan. Begitu ya, Laimonang ya? Ya, jadi apapun itu kalau kita pandang secara netral, bukan berarti kita harus kaitkan selalu dengan hal-hal yang berbau mistis di masa lalu. Ya, akan ada enggan natama lau memuji lebata tabay mato. Mantap kan? Sedap kali guys, sedap. Mulu kok do itu gunana ngomor di labo. Asaro sih ka udah nami ono musik ka. Tondong itu. Jadi ngomor di labo ini makanya dibawa ke hati. Sudah orang antipati duluan. Padahal yang kita bicarakan di sini kan yang membuat kita jadi berkat itu kan. Jadi asa ada musik ka ulu-ulu boy pakai ibaga sejoroi kan. Alana ai huirala debat jauh berumah nama ngaleon akka niat na khusus ibagas niat ka jolma asang giat keterampilan yang seperti itu dipadukan menjadi sebuah harmoni. Hulala no di surga dong do hasabi. Adong do hasabi. Udah pondang ong berapa? Ibarat anak-anak kan dilanjutkan nanti di kekekalan. Bolo dangano kasabi, dangano karizona. Parah pada misi. Tapi kita ini tiba-tiba muncul di pikiran saya. Apa hal yang paling berkesan ya bagi teman-teman ini selama ya bermain musik juga melayani Tuhan? Di Batak Bermazmur. Di Batak Bermazmur boleh bisa dibagikan apa yang paling berkesan? Silakan Bang. Nah, masih pasang apa kalian? Jadi sebenarnya banyak ya hal-hal yang berkesan. Artinya dengan musik ini ya. Satu, pengalaman saya banyak dapat. Banyak dapat pengalaman dengan bermusik ini yang tadinya mungkin ya nggak akan saya dapatkan ketika saya tidak menggeluti musik Batak ini gitu kan. Terus yang kedua, satu kalau di Batak Bermazmur, satu saya punya satu wadah untuk saya bisa pelayanan. Itu satu hal yang sangat saya syukuri karena makanya saya di Batak Bermazmur ini dari mulai saya lajang tahun 2011 mungkin ya, pertama kali saya pelayanan di sini. Jadi sebisa mungkin saya nggak mau gitu, artinya meninggalkan pelayanan ini gitu kan, karena buat saya Batak Bermazmur ini juga udah menjadi seperti keluarga buat saya. Artinya bukan hanya rekan sepelayanan, bukan hanya sebatas itu gitu. Tapi ya mungkin itulah satu hal yang cukup berkesan buat saya. Saya punya keluarga baru di dalam pelayanan memuji Tuhan gitu. Ya mungkin kalau kita kembali lagi ke ininya, ya itu semua karena musik Batak itu awalnya gitu. Nah ini menarik gini. Menarik. Tadi dia bilang dari pemain tunggal sampai ganda campuran rupanya. Wah, oke ya. Luar biasa nih. Tapi yang satu nih coba kita tanya dulu nih. Sama. Tidak ada perbedaan tulang, karena kami sama-sama masuk. Iya. Gua sih jauh di mana tulang? Bau pupuk itu urusan kami. Itu nanti tutup kita nanti selanjutnya. Dia agak tersinggung dia. Agak tersinggung. Biarin dulu. Kalau itu nanti di belakang apa stage kita bicara itu. Oh, jadi pengalamannya kurang lebih sama. Sama tulang. Jadi memang dari betul-betul doli-doli kami berdua.
mulai pemain tunggal. Pemain tunggal. Sekarang ganda campuran. Sampai ganda campuran. Oh, gitu dia. Dan suatu kebanggaan juga kalau aku juga orang Batak. Abang yang main di Batak Permasmur itu kan. Ini kali bang. Hampir 5.000 jemaat Batak Permasmur. Mana pernah aku tengok satu pun kan. Belum lagi kalau diajak foto ya. Foto dulu kita. Puji Tuhan tulang 20 tahun aku Batak Permasmur baru sekali aku kemarin diajak foto. Baru sekali. Sebelumnya belum pernah lah. Memang agak lungun don ya. Asir. Baru sekali lah tanya lah. Baru sekali aku bang foto lah bangin. Itu pun tondong karena teman mama. Kira nanti sama mama. Jadi nanti ya di Batak Bermasmur ada yang mau foto ya sama mereka. Jangan sungkan ya mereka dengan kameramen. Jangan ada nak tiri ya. Ini Nardi ini curahan hati. 20 tahun cuma sekali foto. Itu pun tondong mama. Terlalu. Tapi kayaknya ya enggak hanya itu. Kulihat habis selesai foto-foto terus kok. Foto-foto mereka ini. Tapi mantap lah. Nah, kita kembali nih ke laptop kita ini, ke permasalahan kita ini. Nah kita melihat ya. Saya melihat juga di komunitas-komunitas tertentu ya, bagaimana etnik Batak ini terus bisa mendapat tempat. Nah, tentu ini kan menjadi satu kebanggaan juga buat kita. Karena jujur, ketika kita mendengar musik ada etnik Batak itu, wah, apa ini kan gitu ya? Nah, ada story lah ya. Ada story. Apa itu? Nah, di komunitas kita itu kan ada orang Bali, ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, ada orang Belanda, ada begitu banyak suku yang mungkin mereka tidak ngerti bahasa Batak, tapi mereka ngomong sama saya nih, kenapa kok nggak datang di Batak Bermasmur? Seperti ada yang hilang. Karena kreasi musik itu rame dan itu khas sekali. Jadi untuk menyemangati lelai ini supaya tidak undur maksudnya. Mereka ada penggemar. Jadi jangan sampai lewatkan itu Batak Bermasmur setiap minggu ketiga. Karena ada ada teman saya juga Pak Nyoman dan ada juga orang Sunda, orang Bandung. Mereka selalu bilang, rasanya kalau ikut di Batak Bermasmur lengkap katanya, ibarat makanan. Itu sak-sak sama semua sudah ada begitu. Ngaduk palian di situ. Ngaduk palian. Joreng. Tapi ini menarik ya. Tadi kita udah dengar dari awal sampai sekarang. Terus juga saya lihat keluarga sangat mendukung ya. Sangat mendukung ya, dari Lajang dan saat ini sudah coba mendukung keluargamu. Parnijabu mendukung. Bukan Parnijabu. Aduh, Parnijabu nih. Pardi House. Pardi House. Oke. Oh iya, perlu juga itu kita. Perlu. Coba. Pernah nggak nih Pardi House atau Pardijabu? Jengkel kan? Jengkel ini. Jengkel. Musik terus. Gimana nih? Tantangan. Gimana? Nggak mungkin jengkel. Dos setoran tujuh. Tergantung tuh mulus berapa. Kembali ujung-ujungnya duit. Tapi di Batak Bermasmur agak beda pelayanan. Pelayanan. Anggo permusik atau belgadoina. Alay belum melayani Tuhan ini. Enggak boleh peduli. Dan saya perhatikan memang boleh dikatakan ya mereka harus selalu ada ya. Paling hanya ya 1-2 kali. Seingat saya mereka selalu, khususnya Lai Sinenggolan ini ya hanya sekali kayaknya. Jamu no Batak Bermasmur ngaruh alay jeb saboras. Ayo sih. Alana juru latihan. Pengorbanan ini dah, Pak. Pak. Mulu hitungannya lawan. Mulu yudang di pesta, Mbak dia. Jom. Tapi di sini kita bersyukur ya. Artinya bahwa etnik Batak itu, alat musik Batak itu bisa kita pakai untuk melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan. Nah, tentu walaupun dengan latar belakang yang berbeda, ingat kepada siapa kita juruskan, itulah motifnya. Nah, kalau kita sepakat ini adalah untuk memuliakan Tuhan, why not kan gitu ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman ya yang apa istilahnya? Yang bermain musik Batak ini ya tetaplah setia. Tetap setia. Kalau soal berkat itu Tuhan sudah siapkan. Tidak usah khawatir. Kalau sampai Tuhan mengadakan kita, pasti Dia bertanggung jawab untuk memelihara kita. Nah, sebelum itu, aku ada ingat itu ada lagu itu.
Arbab itu. Iya kan? Oke. Coba dulu kita Mainkan, apakan mainkan. dulu. Kita apakan dulu apa itu? Nah, Kita apakan dulu apa itu? Nah, Heseknya lah. Jangan Oh, udah siap. dulu. Udah siap. Asal kolak K, kolak K, itu kan? Iya. Asal kolak K, kolak K. Ujiokku ma Jehovah. Oke. Marhite sordam manak tulila. Yes. Tarik. Puji Okuma Jehovah, marhite sorda martulila, oh pake okudohot arbab, membaik sangat di Tuhani, membaik sangat di Salina, Tuhani, sampai sangat. membaik sangat di Tuhani. Kita sudah banyak memperbincangkan yaitu bagaimana alat musik juga bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan melalui ngobrol di Lapo ini, saya juga mengingatkan bahwa akan ada terus ibadah komunitas Batak Bermazmur. Tentu apa yang kami perbincangkan tidak luput dari kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk menyinggung dan juga mendiskreditkan siapapun. Ini adalah untuk kita. Saya Sutardi Nababan. Dan jangan lupa bagi para bangsa Batak di seluruh dunia, Ya, karena tidak bisa onsite, betul. lihatlah, saksikanlah Ada kanal itu. YouTube channel. Betul. YouTube channel. Truth.id. Boy disaksikan di berbagai negara belahan dunia manapun, termasuk ngobrol di Lapo ini. Dan ingat, jangan dibawa ke hati loh. Siapa tahu bisa memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Horas.